Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sesi ini. Kita akan membahas tentang kelanjutan dari Fourier Transform. Kita akan membahas kelanjutan dari yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu digital Fourier Transform. Sekarang kita akan membahas fast Fourier Transform. Supaya tidak loncat, kita akan selalu mundur sedikit supaya pemahamannya menjadi bulat gitu. Jadi kita kembali ke pemahaman konsep transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier itu adalah konversi dari dimensi atau domain waktu ke domain frekuensi, begitu. Meskipun di dalam perkembangannya nanti domain waktu ini bisa menjadi kurva apapun. Yang penting ketika kita punya kurva, maka akan dicari gelombang pendukungnya. Kita akan mencoba mencari frekuensi dari fungsi basisnya, fungsi sinus. Kita bisa lihat di gambar di sebelah kanannya, begitu. Jadi sebenarnya transformasi Fourier itu adalah mengubah gambar yang di sisi ini, domain waktu, kemudian dirubah menjadi domain frekuensi, begitu. Nah, domain waktu ini itu adalah superposisi dari gelombang-gelombang yang ada. Jadi gelombang-gelombang ini itu adalah gelombang-gelombang pendukung. Jadi kalau misalkan kita punya 3 macam gelombang, kemudian kita jumlahkan gelombang pertama tambah gelombang kedua tambah gelombang ketiga, maka jadilah sebuah superposisi gelombang, begitu. Kalau kita kenakan operator FFT, Fourier Transform, maka jadilah model seperti ini. Di dalam perkembangannya nanti yang penting ini adalah sebuah kurva. Jadi kita punya sebuah kurva apapun itu, kemudian kita akan ubah menjadi kurva domain frekuensi. Dalam perkembangannya begitu. Jadi akhirnya kurva apapun yang tidak selalu berbasiskan time series, tidak selalu berbasiskan domain waktu, itu bisa diubah menjadi domain frekuensi, begitu. Jadi dalam perkembangannya ini cukup berkembang, cukup bisa dipakai di mana-mana ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas FFT, Fast Fourier Transform. Ini agak berbeda dengan DFT ya, Digital Fourier Transform. Kenapa FFT itu harus dilakukan? Karena DFT itu membutuhkan rugi komputasi, artinya jumlah atau kebutuhan dari hitungan prosesornya itu menjadi jauh lebih banyak, sehingga akhirnya menjadi lebih lambat. Maka untuk itu, untuk kepentingan proses real time mendapatkan frekuensi, maka dilakukanlah analisa dan ditemukanlah sebuah proses percepatan untuk mendapatkan frekuensi, mendapatkan fungsi basisnya sinus, frekuensi dari fungsi basisnya, maka didapatkan teori fast Fourier Transform. Kita akan bahas itu pada sesi ini. Kembali kita menganalisa bahwa persamaan FFT adalah seperti ini. Jadi ini adalah domain waktu, ini adalah domain frekuensi. Jadi kalau misalnya kita memasukkan domain waktu, maka hasilnya adalah domain frekuensi, begitu. Jadi ketika kita masukkan data domain waktu, kita kalikan dengan E pangkat I J omega T. J ini maksudnya adalah imajiner, bilangan imajiner akar min 1, maksudnya begitu. Jadi ketika ini kita masukkan persamaan ini, maka outputnya adalah domain frekuensi, gitu. Jadi
Kalau misalkan inputannya satu dimensi, outputannya satu dimensi, begitu ya. Jadi persamaan ini menggambarkan seperti itu. Perlu diketahui bahwa persamaan ini berawal dari min tak berhingga sampai tak berhingga, begitu. Jadi sebenarnya analisanya ini dianggap datanya hanya yang kita punya di FT saja, di fungsi domain waktu saja. Oke, kalau misalkan ini kita ubah di dalam bentuk numerik, maka jadilah seperti ini. Jadi integral ini biasa harus kita ganti dengan sigma. Nah, kenapa sigmanya ini tidak dari n tak berhingga sampai min tak berhingga sampai tak berhingga? Nah, tentunya di dalam data yang kita dapat tidak mungkin min tak berhingga sampai tak berhingga dari waktunya. Berarti kita akan mendapatkan sejumlah data kita gitu. Jadi misalkan datanya adalah n, maka ini adalah dari n0 sampai ke n-1, begitu. Jadi ini dijumlahkan, atau kalau di sini diintegralkan, dijumlahkan sesuai dengan data kita, data yang kita punya. Oke. Kalau misalkan terus kemudian E-nya ini kita jadikan dalam bentuk sin dan cos, begitu. Jadi persamaan E ini bisa kita ubah menjadi dalam bentuk persamaan cos dan sin, cos minus I atau J sin, begitu. Maka persamaan yang di atas ini bisa diubah menjadi persamaan yang di bawah ini, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan teori DFT kemarin, digital Fourier transform, maka data-data yang kita masukkan di sini itu tinggal kita masukkan di fungsi n ini, gitu. Dan n ini sejumlah data kita. Jadi misalkan n-nya adalah 8 data, maka di sini mulai dari n0 sampai n7. Jadi n0 sampai n7 sampai n1, gitu ya. Kita masukkan. Sementara di sini n itu adalah variabel waktu, kemudian k di sini adalah variabel frekuensi. Jadi k ini variabel frekuensi. Jadi data yang akan kita dapatkan seperti ini. Jadi ini adalah k untuk real, ini adalah k untuk imaginary. Jadi k ketika nilai k-nya sama dengan 0, berapa nilai di sini nilai frekuensinya, begitu. K sama dengan 1 dan sebagainya, maka nilai frekuensinya kita bisa dapatkan, begitu ya. Nilai intensitas frekuensinya kita bisa dapatkan. Oke. Ini adalah persamaan yang sering dipakai di dalam DFT. Kita analisa dulu bagaimana DFT-nya. Nah, ini kembali kita tulis bahwa kalau kita punya persamaan Fourier seperti ini, maka kita bisa ubah menjadi cos dan sin. Ini adalah suku real, ini adalah suku imajiner. Jadi kita lihat tadi di sini bahwa ketika inputannya adalah 8, maka outputannya di sini juga 8, gitu ya. Jadi k-nya akan dihitung dari 0 sampai 7 juga. Kalau inputannya dari 0 sampai 7 juga, gitu. Jadi outputannya sesuai dengan inputannya, begitu. Jadi jumlah k dihitung sebanyak jumlah k dihitung sebanyak k yang nilainya bersama dengan n. Jadi jumlah output itu sama dengan jumlah input. Jadi sebenarnya jumlah, kalau di FT jumlah yang dihitung adalah n kali n atau k kali n, karena k ini sama dengan n, maka jadi n kali n kuadrat, begitu. Nah, sementara kita tahu bahwa dari persamaan tadi, ketika ini adalah cos, ketika ini adalah sinus, maka cos itu gambarnya, kurvanya adalah sebagai kurva biru ini. Sementara sin itu kurvanya adalah biru ini juga, begitu. Nah, berarti kita lihat di sini bahwa ini simetri, gitu ya.
ini simetri, ini juga simetri, cuma simetrinya ini adalah ketika ini dilipat ke kiri kemudian dilipat ke atas maka jadi sama. Jadi kalau ini tinggal dilipat ke kiri saja. Jadi kalau misalkan real itu simetrinya 1 kali lipatan, kalau misalkan imajiner 2 kali lipatan gitu. Tapi intinya simetri. Jadi artinya ini tidak perlu dihitung semua sebenarnya. Kita lanjut. Nah, gitu. Jadi artinya nilai yang ada di sini itu sama dengan nilai di sini. Nilai ada di sini sama dengan nilai yang ada di sini. Itu kalau misalnya kita berbicara cost-nya atau nilai realnya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan nilai imajiner 1 ini sama dengan 5. Jadi ini ketika ini tambah delta T tertentu, maka nilai angka 4 ini atau poin 4 ini sama dengan poin 3. Jadi mundur, jadi 3 ini kalau maju delta T, kalau sama dengan mundur delta T nya, tapi dikonjugitkan karena ini adalah imajiner, itu jadi di inversekan, dikonjugitkan ya, jadi dikalikan -1 gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menghitung di FFT dan DFT begitu, maka FFT pinginnya menghitungnya tidak semua gitu, jadi tidak semua data dihitung begitu, sehingga rugi komputasinya menjadi jauh lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalkan FFT hanya menghitung sebagian, dan sebagian itu nanti dikurangi lagi kalau misalkan kita menggunakan metode yang paling efisien gitu ya. Jadi kalau DFT kita menghitung semuanya, ini terlalu lama untuk prosesnya dan membutuhkan prosesor yang lebih banyak, lebih tinggi gitu. Nah, ini kalau misalkan 2 dimensi, jadi ada area-area yang memang yang dihitung itu hanya sebagian saja gitu. Jadi ada yang ini bisa terprediksi gitu ya. Jadi yang dihitung sebagian, dan yang di sebagian ini pun tidak dihitung semua. Ini nanti kita akan menggunakan diagram kupu-kupu ya untuk menghitung. Yang ada di sini pun itu dikurangi sedemikian rupa pakai persamaan tertentu sehingga akhirnya tidak dihitung sebagai perkalian. Kita lanjut. Nah, kita mulai memasuki bagaimana perhitungan untuk FFT ya. Jadi kita punya persamaan ini begitu. Nah, persamaan ini kita tahu tadi bahwa ada nilai sebagian ya. Jadi kita tadi sudah sepakat bahwa di sini ini adalah replika. Sebagian ini adalah replika sebagian yang lain. Begitu. Oke. Maka untuk itu kita hanya perlu menghitung bagian tertentu saja. Bagian ini adalah bagian yang bisa diprediksi. Gitu. Jadi bagian ini adalah bagian yang bisa diprediksi. Jadi nilai 5 ini bisa kita prediksi dari nilai 1, nilai 4 bisa diprediksi dari nilai 2. Oke. Jadi kembali ke sini. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan ini, maka kita punya persamaan yang dihitung dan kita punya persamaan yang dicocokkan begitu. Jadi dari N0 sampai N/2 min 1 itu adalah yang dihitung, sementara ini adalah yang dicocokkan. Jadi maksudnya seperti ini tadi, ini kan yang dihitung, jadi kita nggak perlu menghitung ini karena nilainya ini akan sama dengan nilainya ini begitu ya. Nilai frekuensi yang dihasilkan untuk sebagian itu nggak perlu dihitung gitu. Jadi ini dibagi 2 begitu, menjadi dari 0 sampai N/2 min 1, ini dari N/2 sampai total sampai yang selanjutnya. Ini berarti yang dicocokkan, ini adalah suku yang dihitung. Oke, kalau misalkan ini saya jadikan satu persamaan yang disederhanakan begitu, maka kita bisa hanya membuat sigma dari N0 sampai N/2 min 1. Jadi suku ini dimasukkan ke sini, maka jadilah ini. Jadi
Fn langsung ditambah dengan N ditambah N. Jadi ini adalah suku selanjutnya. Jadi Fn di sini kita masukkan di sini. Begitu. Ya. Jadi ketika yang ada di sini, jadi N-nya ini ketika saya tambahkan dengan, saya ganti N-nya diganti dengan N plus N per 2. Jadi ketika ini 0, berarti ada F0 dan F0 sampai N per 2. Jadi langsung dihitung satu kali proses gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita menghitung satu persatu, kalau ini kita sudah bisa menghitung sebagian, sudah bisa langsung dihitung. Jadi N0 kalau misalkan jumlahnya adalah 8, maka N0 dan N4 sudah langsung dihitung bareng begitu. Jadi konsekuensinya, maka di sini nilai N ini kita ganti dengan N plus N besar, N kapital per 2, maka akhirnya di sini bisa menjadi seperti ini. Jadi ini adalah awal yang ada di sini, dan kemudian ketika N-nya kita ganti, maka ini menjadi ada suku E pangkat J P kali K. Ini konsekuensi. Oke. Nah, yang cukup menarik adalah ketika suku E J P kali K ini itu nilainya bisa didekati dengan min 1 pangkat K. Kalau min 1 pangkat K di sini berarti ketika K ganjil maka nilainya adalah min 1. Jika K genap maka nilainya adalah 1. Jadi ini mengakibatkan konsekuensi ganjil genap jadinya. Soalnya ketika K-nya genap maka ini hasilnya 1. Ketika K-nya ganjil ini tetap min 1. Nah, kalau begitu akhirnya di persamaan ini dibuat kondisi bahwa K-nya ini kita ganti dengan nilai 2K gitu ya. Jadi ini ada diganti 2K dan 2K min 1, 2K plus 1. Nah, jadi ini adalah 2K. Ketika ini diganti 2K, maka semua komponen K kita ganti dengan 2K, maka jadilah seperti ini. Jadi ini muncul 2 di sini. Karena ini positif, maka ini selalu nilainya 1, gitu kan? Jadi ketika ini positif, maka nilainya adalah selalu 1. Karena selalu 1 berarti ini adalah plus. Begitu. Jadi ini akhirnya K di sini kita ganti dengan 2K, maka setiap ada yang K kita ganti 2K. Maka jadilah persamaan biru ini. Nah, ketika K-nya ini kita ganti dengan 2K plus 1, maka semua yang berbasis K ganti 2K plus 1, dan konsekuensinya ini dengan kita sudah sepakat tadi, ketika K-nya adalah ini kita ganti dengan 2K plus 1, ketika ini negatif maka hasilnya adalah minus. Jadi karena ini selalu negatif hasilnya, yang ini tadi ya, yang di sini perkalian dari di sini ada suku di sini ada, maka ini selalu menjadi hasilnya selalu minus gitu. Karena K-nya diganti dengan 2K plus 1, maka muncullah konsekuensi ini ya gitu. Jadi ini dengan ini adalah konsekuensi dari ketika K ini kita ganti dengan 2K plus 1, sementara ini jadi minus ketika K-nya menjadi 2K min 1. Begitu, ketika K menjadi 2K min 1 menjadi seperti ini. Maka muncullah persamaan genap dan ganjil di sini. Jadi persamaan biru dan persamaan hijau. Oke, kita lanjutkan. Nah, persamaan biru dan persamaan hijau kita tulis lagi gitu. Jadi persamaan biru seperti ini kita sederhanakan aja deh. Jadi bahwa ini adalah sebuah konstanta. Ini kan tidak berubah gitu. Minus J2P N-nya tertentu. Sejak awal N harus ditentukan dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah nilai konstanta. Karena ini konstanta, maka kita ganti dengan W gitu aja. Jadi E pangkat minus J 2P per N per 2 itu nilainya kita ganti dengan W. Sehingga di sini, ini 2-nya ikut di sini ya.
Jadi ini menjadi W pangkat 2KN. W itu adalah ini 2 ke sana, jadi P per N per 2. Begitu. Min C E pangkat min C P per N per 2. Nah, gitu. Begitu juga dengan yang persamaan hijau tadi. Persamaan hijau tadi kita ini persamaannya ini, maka kita ganti juga ini dengan W, maka kita sederhanakan menjadi WN dan dikalikan dengan W 2KN. Ini adalah WN, ini adalah W. Begitu, kemudian ini adalah W 2KN. Gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kalau misalnya ini kita sederhanakan dengan G itu adalah Fn plus Fn plus Fn per 2 gitu. Ketika G kita ubah menjadi ketika ini kita ubah menjadi G, maka persamaan genapnya menjadi lebih mudah, persamaan ganjilnya menjadi lebih mudah, begitu gitu ya. Nah, artinya kalau K ini kita isi 0, K ini kita isi 0 berarti kan F0, K ini kita isi 0 menjadi F1, berarti ini sebenarnya kan bisa dihitung langsung. Jadi ketika K 0 maka dia menghitung menghitung F0 dan F1. Ketika ini 1 menjadi F2 dan F3, 2 ini menjadi F4 dan F5, begitu seterusnya. Jadi artinya kita hanya menghitung K dari 0 sampai N per 2 min 1. Jadi kita nggak perlu menghitung semuanya. Ini adalah persamaan dasar bahan baku dari FFT. Bahan baku dari FFT itu ya 3 persamaan ini gitu, dengan W adalah ini gitu ya. W adalah E pangkat minus C 2P per N. Oke, itu adalah bahan bakunya. Nah, beberapa orang mendefinisikan persamaan itu dengan istilahnya adalah algoritma kupu-kupu. Jadi algoritma kupu-kupu itu maksudnya adalah bahwa ini adalah inputan, ini adalah outputan. Jadi persamaan di sini itu bisa digambarkan dengan model seperti ini. Jadi programmer bisa mengikuti alur ini gitu. Kalau misalkan memang mau mengikuti alur ini. Jadi contohnya ini, coba ya di sini kita coba tulis bagaimana persamaan F0 gitu. F0 itu outputnya ya, F0. Nah, ketika kita lihat outputnya F0, nah F0 itu sebenarnya kita lihat di sini, ketika K sama dengan 0, maka di sini kan, maka F0 adalah persamaan ini. Kalau ini K-nya di sini 0 menjadi F1. Jadi bukan ini persamaan, jadi yang dihitung adalah persamaan ini. Oke, kita lihat. Ketika kita menghitung F0, maka sebenarnya F0 ini dibangkitkan dari ini, dari sini ke sini. Ini dibangkitkan dari sini dan sini. Ini adalah dari sini ke sini, dan ini adalah dari sini ke sini. Ayo kita analisa berikutnya. Nah, di sini kita beri huruf-huruf ya setiap node-nya supaya kita bisa menjumlahkan. Jadi kita tahu bahwa karena F0 itu adalah indeksnya genap, maka persamaan yang dipakai adalah ini yang G ya. Kalau ganjil tadi yang H. Jadi kalau K-nya 0, maka ini langsung menjadi F0. Begitu. Sementara G itu kalau kita bongkar menjadi ini ya, menjadi Fn ditambah Fn plus N per 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita menghitung F0, maka kita tahu bahwa ini F0 itu adalah B1 ditambah B2, B1 ditambah B2. Oke. Sementara B1 sendiri adalah A1 ditambah A3, B1 sendiri adalah A1 ditambah A3, B2 sendiri itu adalah A2 ditambah A4, A2 ditambah A4. Sehingga kalau misalnya kita masukkan kesubstitusikan ke sini, maka F0 sama dengan A1 tambah A3, ini B1 ditambah A2 tambah A4, ini adalah B2, begitu ya. Nah, sementara kita tahu A1 ini adalah penjumlahan dari sini dengan ini gitu ya, F0 dengan F4. Jadi A1 F0 kali F4 kali W0 gitu.
Jadi begitu juga dengan A2, A3, dan A4 begitu. Jadi ini adalah perkalian dengan W0. Nah, sehingga F0 tadi kalau kita substitusikan semua, jadi A1 ini kita masukkan ke sini, A2 kita masukkan ke sini, ke sini, kemudian A3 kita masukkan ke sini, A4 kita masukkan ke sini, maka jadilah persamaan ini. Artinya apa? Artinya bahwa persamaan ini itu sebenarnya adalah pengejawantahan dari persamaan yang ini ya, persamaan yang genap. Jadi artinya cikal bakal persamaan ini itu adalah cikal bakal dari, ini adalah bahan baku atau cikal bakal persamaan yang dipakai untuk mengukur FFT gitu. Jadi ini yang diterjemahkan menjadi bentuk diagram kupu-kupu gitu ya, atau algoritma kupu-kupu begitu. Jadi bagi yang ingin melakukan program dengan logika algoritma kupu-kupu ini silahkan, tapi di sini kita akan mengikuti persamaan ini, karena persamaan ini sebenarnya mengikuti algoritma kupu-kupu, cuma n-nya, jumlah n-nya, n besar ini itu sesuai dengan jumlah inputan di sini. Inputannya ini menjadi tidak bisa sembarangan, karena inputannya ini harus bisa dibagi dua, kemudian separuh tadi bisa dibagi dua, separuhnya ini nanti bisa dibagi dua. Nah gitu. Jadi algoritma kupu-kupu ini mensyaratkan bahwa jumlah inputannya ini adalah 2 pangkat n, dan itu akan kita ikuti ya, 2 pangkat sesuatu gitu ya. Kalau 8 berarti 2 pangkat 3 ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sebelum kita menganalisa Fourier transformnya, kita perlu sebagaimana kita menganalisa DFT di video sebelumnya, maka kita akan mencoba membuat gambar untuk satu gelombang. Jadi kalau misalnya kita punya gambar satu gelombang begini, maka di sini ketika n-nya kita anggap 2 gitu ya, maka di sini kita bisa buatkan persamaannya, maka kita bisa tampilkan. Jadi ketika kita tampilkan, ini adalah persamaan satu gelombang. Kalau persamaannya 2 gelombang, nah 3 gelombang begitu. Nah di sini kita masih menggunakan n ya, belum menggunakan algoritma kupu-kupu gitu. Tapi sebenarnya sama saja kalau untuk menggambarkan satu gelombang. Nah untuk yang 3 gelombang ini kita sudah menggunakan algoritma kupu-kupu. Jadi algoritma kupu-kupu ini adalah jumlah n-nya adalah 2 pangkat sesuatu gitu ya. Jadi misalkan kita anggap ada 2 pangkat ss-nya adalah 4, maka di sini kita punya U1, U2, U3. Sementara sekarang fungsi n-nya atau fungsi t-nya adalah superposisi dari U1, U2, U3. Jadi ini adalah superposisi dari semua gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga begitu. Nah ini adalah gambarnya gitu. Kita sudah mengikuti kaidah algoritma kupu-kupu begitu untuk inputan. Jadi gambar ini adalah hasil dari ini tambah ini tambah ini. Jadi ini U1, U2, dan U3. Nah sekarang kita masukkan perhitungan FFT, tapi inputannya tadi adalah, atau Fn itu ini Fn ini dihitung dari superposisi tadi. Ini adalah Fn. Fn ini adalah penjumlahan dari sini. Kita akan melihat bagaimana konsekuensinya, apakah ini bisa diterjemahkan balik menjadi gelombang pendukungnya. Oke, kita menggunakan kaidah di sini. Jadi kaidahnya ini kita perlakukan, jadi ada Gn, ada Hn, kita ada Gn, ada Hn. Nah ini Gn dan Hn itu kita dapat dari rumus ini, dan rumusnya sudah kita masukkan gitu ya. Jadi kita sudah mengikuti n-nya itu adalah dari 0 sampai n per 2 min 1 begitu. Kemudian Hn juga kita masukin situ untuk dari 0 sampai n per 2 min 1 begitu. Nah kemudian di sini kan sigma ya, F2K plus 1 adalah Hn
gitu. F2K per 1 adalah sigma, F2 per 1 awalnya adalah 0, jadi di sini adalah HN dikalikan W. W sudah kita rumuskan duluan, jadi W rumusnya adalah seperti ini. Kita tadi sudah merumuskan W rumus seperti ini, kita masukkan begitu. Nah, kemudian berarti F2K1 itu adalah HN dikalikan W pangkat ini. Nih, HN dikalikan W pangkat sekian. W pangkat 2KN. Gitu. Ini juga F2K itu GN dikalikan W pangkat 2KN. W pangkat 2KN. Sementara W adalah ini. W adalah ini. Oke, ini sudah sesuai. Sementara kita lihat kenapa ini N plus 1 ya. Sementara di sini N, di sini adalah N plus N kapital per 2. Sementara di sini ditambah 1 ya. Karena data simpanan kita di matriks di dalam program itu tidak mengenal 0 gitu. Karena tidak mengenal 0, maka ini harus kita tambahkan 1 karena dimulai dari indeks pertama gitu ya, sama dengan ini. Jadi konsekuensinya menjadi ini harus tambah 1 karena dimulai dari indeks ke 1. Sementara hitungan di sini dimulai dari indeks ke 0. Ini yang harus hati-hati begitu. Sehingga nanti ketika kita memasukkan data yang ada di sini begitu, maka ini jadi kita masukkannya indeksnya, jadi kita buat indeks sendiri gitu. Jadi F-nya ini indeksnya akhirnya kita buat aturan main sendiri. Kalau nggak gitu nanti beda, karena memang indeksnya dari matrik mulai dari 1, sementara ini indeksnya mulai dari 0. Nanti genap dan ganjilnya jadi bingung gitu. Jadi perumusannya tetap kita mengikuti ini, tapi ketika kita menyimpan di sini kita terpaksa harus menggunakan aturan sendiri begitu. Jadi ini M plus 1 ini adalah sengaja kita buat, jadi looping dari M0, kemudian dia looping terus. M-nya adalah M plus 1 ini adalah strategi kita untuk memasukkan ke matrik F saja gitu. Kemudian kita tampilkan gambarnya. Ini cukup sederhana dan hitungannya cukup jauh lebih ringan dibandingkan dengan kita menghitung DFT. Itu seperlognya ya, kecil banget. Jadi kita bisa real time, kita lihat hasilnya ini. Nah, ketika kita jalankan FFT, jadi kurva ini adalah kurva FN tadi ya, inputan. Nah, ini yang dibangkitkan dari 3 fungsi sinus tadi gitu. Jadi ini adalah hasil dari 3 fungsi sinus begitu. Nah, sekarang ini yang difuyikan gitu. Nah, ini tadi persamaan ini ketika difuyikan menjadi seperti ini. Kita melihat lagi di sini ini simetri. Ini simetri. Oke, berarti kita nggak perlu menghitung semua dong. Sebagaimana di FT kita hanya menghitung sebagian saja gitu. Jadi selain di dalamnya itu di sininya kita hanya menghitung sebagian, maka di sini juga kita nggak perlu menghitung semuanya karena ini simetri. Nah, kalau dengan begitu maka persamaan ini atau coding ini kita ubah. Jadi yang tadinya ini N per 2 kita menjadi N per 4 khusus untuk K ya, jangan keliru. Untuk N-nya tetap kita menghitung 2 langkah sehingga akhirnya ini menjadi per 2 begitu. K-nya yang kita buat bagi 2 gitu. Jadi ini kita buat bagi 2. Jadi ini kita ubah. Sekarang K-nya menjadi sampai N per 2, ini menjadi 1/4. Nah, akhirnya menjadi separuhnya yang kita lihat di sini. Nah, kita memotong di sini. Jadi yang kita hitung adalah hanya sebagian ini saja, karena memang ini adalah pencerminan atau simetri lipat dari yang ada di sini begitu. Oke, jadi kita hitung sebagian sehingga akhirnya ini yang ini tadi itu kan penjumlahan dari tiga fungsi sinus ya.
Jadi artinya ketika fungsi sinus tadi ketika di FFT kan menjadi gambar seperti ini. Nah, kita lihat ini mulai ada puncak, kita lihat ini adalah puncak. Nah, kenapa puncaknya cuma 2? Sebagaimana di FT ini tidak bisa digambarkan di hasil FFT-nya karena memang ini belum menjadi sebuah kurva. Belum menjadi sebuah kurva sinus. Selama dia belum menjadi satu kurva sinus, maka dia tidak akan bisa dimunculkan di sini. FFT-nya hasilnya tidak jadi puncak. Sementara ini sudah sinus, maka ini akan jadi puncak. Begitu. Kenapa ini puncaknya tidak begitu bagus? Karena memang datanya masih belepotan ya. Kalau misalnya ini delta T-nya makin rapat, maka hasilnya akan makin bagus. Ini makin tajam. Kita lihat di sini, ketika ini kita ubah. Ini tadi persamaannya kita coba ubah. Dan jumlah N-nya kita coba ubah. Nah, coba ketika ini kita ubah, begitu menjadi tadi pangkat 4. Sekarang sin-nya ini kita ubah sehingga akhirnya ini adalah U1, U2, U3. Maka ketika kita FFT kan, maka hasilnya menjadi tepat 3 puncak, begitu. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari ini. Ketika ini memang menghasilkan 3 gelombang. Ini adalah gelombang pendukungnya. Kalau tadi kita mengatakan bahwa ini adalah gelombang pendukungnya, maka ini adalah hasil FFT-nya. Gitu. Jadi FFT-nya mampu memunculkan 3 gelombang awalnya, gitu, 3 gelombang pendukung. Oke, jadi kesimpulannya kita tidak perlu menghitung ini simetrinya, kita hanya menghitung sebagian. Nah, jadi akhirnya codingnya nggak perlu semuanya lengkap, begitu. Nah, codingnya akan tetap kita postingkan di bawah. Terima kasih, semoga manfaat video ini untuk mendapatkan informasi detail dan konsep tentang fast Fourier transform. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.